Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Kembali kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama beribadah pada hari ini. Dan saya percaya inilah satu kesempatan yang indah, satu kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berharap biarlah saudara tidak seorang diri, tapi bersama dengan seluruh keluarga, boleh gabung bersama-sama malam ini di dalam ibadah kita. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia, kita juga akan belajar kebenaran firman. Mari saudara siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini. Tuhan kasih kembali kami waktu untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami. Walaupun kami lakukan secara online, tapi Tuhan lihat hati kami. Tuhan lihat hati kami yang rindu menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kuasa-Mu menaungi kami, Kuasa-Mu melawat kami semua malam ini. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu, menyukakan akan Engkau ya Bapa. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, layakan kami untuk memuji menyembah-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Mari saudara katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru dalam Yesus. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kami menyadari Tuhan, bahwa sungguh benar kekuatan kami hanya karena Engkau, hanya di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Katakan saudara, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku,
tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani di hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, apa yang ada pada kami karena anugerah-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani di hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Tuhan. Engkaulah kuatku, Tuhan. Engkaulah Yesus, haleluya. Ku ada oleh karena-Mu, Tuhan. Engkau yang menopangku, Engkau yang melindungiku. Engkaulah gunung batu perlindunganku, Tuhan. Engkaulah perisaiku, Engkaulah Allahku. Aku datang menyembah-Mu, aku datang menyembah-Mu, Tuhan. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur, syukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, in Jesus, Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, oh, oh, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Walau 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Banyak kali kami tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, tapi biarlah kami-Mu tetap percaya pada-Mu, karena kami tahu Tuhan, jalan-Mu pasti yang terbaik,
jalan-Mu pasti yang terindah dalam hidup ini. Biarlah kami menyadari, kami boleh mengerti semua rencana-Mu, semua rancangan-Mu yang baik itu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hati-Mu puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih buat hadir-Mu Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sinara lama takana lama ya lama sikinara ya lama sikinara lama takana ya lama ya lama si
Oh, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat jamahan-Mu, buat keindahan malam ini bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah kiranya Tuhan berbicara. Urapan-Mu menolong, memampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Makasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan saat kita memuji dan menyembah Dia. Dan saat ini saya ingin kembali ajak saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman. Saudara, kita sedang membahas tentang masalah menjadi pribadi yang kuat. Hari Minggu yang lalu saya katakan bahwa kita ini memang harus menjadi pribadi yang kuat, ya. Karena ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yang kita alami di dalam kehidupan kita di dalam tahun yang baru ini. Hari Rabu kemarin, saudara, dalam Eva kita, saya coba menjelaskan apa yang Alkitab katakan tentang strategi dari musuh kita. Siapa yang kita hadapi, musuh yang seperti apa, bagaimana cara kerjanya. Kita sedikit sudah belajar pada waktu hari Rabu. Saya berharap apa yang sudah kita pelajari ini jangan lewat begitu saja, saudara. Terus terang saya berdoa, saya merenungkan akan hal ini. Ada di hati saya berkata, seandainya saja setiap kita, seluruh jemaat, khususnya jemaat GB Kuningan, saudara, mendengarkan kebenaran firman ini, lalu mereka hidupi, mereka lakukan dalam hidup mereka, saya rasa saudara kita akan hidup berkemenangan. Saya tidak akan lagi pernah mendengar ada orang yang mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, mundur dari kehidupan yang baik. Tapi saya akan mendengar, saya akan melihat ada satu pertumbuhan orang-orang yang tetap kuat. Itu sebetulnya menjadi harapan saya, menjadi satu kerinduan. Nah, itu sebabnya saudara, saya berharap biarlah kiranya saudara yang saat ini boleh mengikuti ibadah, tolong ingatkan mungkin teman-teman kita yang lain, untuk mereka coba saudara mengikuti kebenaran-kebenaran firman yang kita pelajari selama ini. Saudara bisa buka kembali di channel YouTube di GB Kuningan dan saudara bisa ikuti itu. Saudara boleh perhatikan itu, dengarkan baik-baik, lakukan itu saudara. Dan saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan kita hidup berkemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kembali saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menjadi pribadi yang kuat dan hidup berkemenangan. Setelah kita belajar hari Rabu lalu tentang strategi yang digunakan oleh musuh kita, hari ini saudara kita akan kembali coba belajar. Kita melihat apa yang Paulus katakan, ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus benar-benar kita kerjakan supaya kita kuat. Dengan kita kuat, maka kita akan hidup berkemenangan. Mari saudara kembali kita baca Efesus pasal yang ke-6. Nah, sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-13. Mari perhatikan, saya akan coba jelaskan itu sedikit. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat 13 Efesus yang ke-6 berkata begini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik, bahkan saya sarankan saudara coba mungkin hafalkan ayat ini, renungkan ini baik-baik. Ini akan menjadi satu kekuatan pegangan buat kita, karena disinilah letaknya kita lihat Tuhan memberitahu kepada kita bagaimana kita bisa menghadapi segala strategi yang dipasang oleh musuh kita, dan kita boleh kalahkan dia, kita boleh hidup berkemenangan. Mari saudara perhatikan, ayat ini bilang, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dari kalimat ini ada beberapa hal yang saudara dan saya harus benar-benar perhatikan. Yang pertama, Paulus bilang begini, sebab itu ambillah. Jadi ada satu dorongan, ada satu perintah supaya saudara kuat, supaya saudara dan saya berkemenangan bisa menghadapi segala tipu muslihat dari kuasa-kuasa musuh ini. Maka dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Yang menarik saudara-saudara, kalau kita perhatikan, saya akan coba bacakan bagi saudara, ada terjemahan lain. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Bunyinya begini, jadi pakailah setiap senjata Allah untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang. Saudara perhatikan kalimat itu. Dalam terjemahan baru tadi dikatakan saudara ambillah. Ya, dikatakan ambillah seluruh perlengkapan. Tapi saudara-saudara tadi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata ambil itu saudara diterjemahkan dikatakan pakailah, kenakanlah. Nah, saudara-saudara jadi lihat begini. Ketika kita menghadapi musuh, ketika kita diperhadapkan kepada peperangan-peperangan rohani yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan iman kita, pelayanan kita, seluruh aspek kehidupan kita, dibilang begini, supaya kita bisa menang, kita harus mengambil, memakai, mengenakan senjata Allah itu. Dibilang saudara kita harus mengambilnya, harus menggunakannya, memakainya. Dari sini kita bisa memahami begini saudara. Ternyata untuk kita menang itu, kita tidak hanya berdiam diri. Kita tidak boleh saudara hanya pasrah, dalam arti fasib, tidak seperti itu. Tapi ada satu tindakan, ada satu langkah yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang fasib, berserah saja, sudahlah mungkin ini nasib saya seperti ini, saya hancur, saya mundur, saya dikalahkan. Tidak seperti itu. Tapi justru Alkitab selalu mengatakan, saudara dan saya adalah umat pemenang. Dan saudara-saudara, semua kemenangan itu sudah dikerjakan sebetulnya oleh Kristus. Kita ini bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang dikalahkan. Sebab Tuhan kita itu Tuhan yang menang. Tapi kenapa seringkali kita melihat orang-orang Kristen yang berguguran dan kalah? Tidak sedikit kan saudara orang yang tinggalkan Tuhan, tinggal pelayanannya, saudara tinggalkan pelayanannya, tinggalkan keluarganya, hancur hidup mereka. Tidak sedikit yang seperti itu. Kenapa? Mereka kan kalah berarti saudara. Nah, ini persoalannya di sini. Jadi saudara lihat, Paulus bilang ambillah, kenakanlah. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita buat. Jadi saudara coba bayangkan begini. Kalau andai kata saya bawa pakaianlah katakan. Lalu saya bilang sama saudara, Pak atau Ibu gunakan ini, pakai ini. Saudara lalu ambil kan, saudara ambil dari saya. Kalau yang namanya dikenakan, dipakai, itu tidak saudara lipat, selalu saudara masukin dalam kantong kresek begitu, lalu saudara bawa pulang. Tidak begitu.
Tapi yang namanya dikenakan, yang namanya dipakai itu, saudara akan kenakan di dalam hidup saudara. Saudara akan gunakan itu. Itu satu contoh. Atau yang kedua begini, memperjelas lagi. Katakan saudara sedang menebang pohon. Ya, saudara berharap ingin menebang pohon itu. Lalu saya bilang begini, Pak, saya punya alat yang akan mempermudah Bapak untuk menebang pohon itu. Dengan alat yang saya akan pinjamkan sama Bapak ini, Bapak akan dapat menebang pohon itu dalam waktu singkat. Mungkin saya ambil alatnya, saudara sebutlah itu gergaji mesin, umpama begitu ya. Dengan cepat bisa memotong. Lalu saya serahkan, Pak, pakai alat ini. Gunakan alat ini untuk menebang pohon itu. Saudara terima dari saya alat itu, tapi kalau saudara cuma simpen di rumah, saudara tidak gunakan, tidak akan bermanfaat apa-apa. Jadi saudara, nanti kita akan pelajari ada senjata-senjata yang Allah sediakan. Tapi ini prinsip dasar yang saudara perlu tahu, yang perlu saudara pahami dengan benar, bahwa senjata-senjata Allah itu yang diberikan kepada kita tidak akan pernah bisa menolong kita, tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik kalau kita pajang, kita tidak gunakan, kita tidak pakai, tidak akan bisa bermanfaat. Jadi kuncinya gunakan, kenakan, pakai itu saudara. Jadi jangan cuma disimpan, jangan cuma saudara kita susun baik-baik, kita simpan dengan rapi. Salah kalau seperti itu, nggak ada gunanya apa-apa. Nah, jadi prinsip yang pertama, senjata itu saudara harus kita gunakan. Harus digunakan dengan benar, harus digunakan sesuai dengan memang fungsinya. Ya, kalau tidak digunakan, sebaik apapun juga, sehebat, sebagus, secanggih apapun juga senjata itu, tidak ada gunanya. Ya, kita akan tetap dikalahkan. Nah, saudara-saudara, kita nanti akan lihat ya. Mungkin minggu depan saya akan coba jelaskan senjata-senjata itu dengan singkat. Tapi sekali lagi, prinsip yang pertama dibilang gunakan. Ya, jangan lupa itu. Lalu kalau kita lihat lagi, saudara, dalam ayat ini tidak hanya bicara tentang menggunakan, tapi juga dibilang, saudara, dibilang begini, ayat 13 tadi dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada kata seluruh. Nah, ini prinsip yang kedua. Jadi prinsip yang kedua ini, senjata yang kita gunakan itu bukan cuma sebagian, tapi seluruhnya, semua. Ya. Jadi seutuhnya harus kita gunakan. Jangan lupa, saudara, waktu hari Rabu saya jelaskan bagaimana strategi musuh kita ini dengan tipu muslihat yang begitu licik dan luar biasa. Dan mereka, saudara, punya kemampuan pengalaman yang begitu panjang sekali. Begitu luas mungkin pengalamannya. Juga mereka punya struktur yang rapi. Nah, kalau kita ini acak-acakan, tidak menggunakan semuanya, saudara, mungkin kita hanya satu sisi kita menang. Karena di sini kita gunakan senjata ini. Tapi di sisi yang lain kita kalah. Jadi saudara lihat, ketika kita sebagai orang percaya, dan kita harus kuat hidup berkemenangan, maka kita tidak boleh cuma pakai senjata yang satu. Yang lain udah kita tinggalkan saja. Kita hanya pakai sebagian saja, tidak bisa. Tapi ayat ini katakan gunakanlah, kenakanlah semua, seluruh senjata Allah itu. Itu yang harus kita kenakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang hal-hal yang rohani, kadang-kadang kita menemukan ada orang yang coba pilih-pilih. Oh, saya mau lakukan hal yang ini, tapi yang ini saya tidak mau. Saya mau melakukan, menggunakan, mengerjakan hanya yang ini saja deh. Yang itu saya tidak mau. Itu bukan untuk saya, itu untuk dia. Saudara-saudara, kadang-kadang kan seperti itu. Ada orang-orang, saudara, yang coba memilih bagian-bagian yang hanya berdasarkan kepada suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Ingat, saudara, seorang prajurit Kristus dimanapun ditempatkan, dia harus berkata siap.
Dimanapun saudara dia diletakkan, ditugaskan, dia harus berkata siap. Saudara bisa lihatlah seorang tentara, seorang militer, tidak pernah saudara dia berkata, iya Pak nanti saya pikir-pikir dulu, saya timbang-timbang dulu. Tapi jawabannya selalu berkata siap, itu pasti saudara. Jadi tidak ada katanya saudara, kamu akan ditugaskan ke medan tempur yang di sana, di daerah pertempuran di sana. Dia tidak akan bilang, Pak kasih waktu dulu saya 2 hari ini untuk saya pikir-pikir. Nanti saya pikir-pikir dulu, saya timbang-timbang. Kira-kira saya mau atau tidak ya, saya siap atau tidak. Nggak ada saudara prajurit yang seperti itu. Prajurit yang seperti itu tidak akan dipakai begitu. Tapi saudara, seorang prajurit itu dia akan berkata siap. Akan dilaksanakan. Dimanapun ditempatkan, apapun situasinya, dia akan terus saudara lakukan itu. Nah jadi saudara-saudara ingat baik-baik, perlengkapan senjata Allah memang mungkin katakan yang namanya perlengkapan senjata kan tidak semuanya itu ringan, tidak semuanya enak dan mudah digunakan. Apalagi kalau nanti saudara baca, saudara perhatikan apa saja yang Paulus jelaskan. Mungkin kita pikir, aduh itu bukan saya deh, bukan bagian saya, itu biar bagian dia. Nggak bisa begitu saudara. Ketika kita ingin menjadi orang yang berkemenangan, memiliki kekuatan dari Allah, maka Paulus bilang gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, siapkan hatimu. Ya, Allah sediakan semua, Allah akan berikan kelengkapan untuk saudara. Dia berikan perlengkapan kepada kita dan Dia mau seluruh perlengkapan itu. Mari kita lakukan, kita gunakan di dalam hidup kita. Dan ini saudara akan menjamin kita, yang akan membawa kita bisa bertahan, yang akan membawa kita bisa melawan, yang akan membawa kita saudara kepada kemenangan. Kalau kita hanya menggunakan sebagian, saya khawatir seperti saya bilang tadi, musuh yang di depan barangkali saudara kita bisa kalahkan. Tapi belum tentu yang dari belakang kita bisa dikalahkan. Jadi kita lihat, kita perlu saudara kelengkapan seluruhnya. Ya, ingat itu prinsip yang kedua. Jadi prinsip yang pertama, jangan cuma dipajang perlengkapan itu, jangan cuma saudara tahu, tapi gunakan. Gunakan seluruhnya, jangan hanya sebagian. Ya, 2 prinsip ini saudara perhatikan baik-baik. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara, Paulus bilang begini kan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi sekarang kita lihat bicara tentang senjata. Kalau kita bicara tentang senjata, pasti saudara ini bersangkutan dengan masalah peperangan. Ya. Saya katakan tadi, saudara seorang prajurit dia harus siap. Dimanapun situasi seperti apapun peperangan itu, dia harus tetap siap. Tidak boleh dia mundur, saudara. Dan ini perlu saudara memahami. Hal yang ketiga, prinsip yang ketiga ini dikatakan jelas di sini oleh Paulus, saudara. Dia katakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita tidak sedang bicara senjata manusia. Kita tidak sedang bicara tentang persenjataan yang ada di dunia ini. Saudara, nggak ada artinya persenjataan yang ada sekarang ini kita menghadapi katakan musuh-musuh yang tidak kelihatan ini. Tidak ada artinya itu, saudara. Justru kita melihat peperangan yang dihadapi oleh saudara dan saya. Di awal saya katakan, Paulus bilang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintahan yang ada di udara itu. Roh-roh jahat itu, saudara. Itu musuh kita. Jadi kita tidak berontak terhadap pemerintahan negara kita, tidak. Kita tidak melawan orang-orang saudara yang mungkin tidak seiman dengan kita, bukan itu. Tapi kita melawan ada peperangan rohani, musuh yang jauh lebih dahsyat, lebih besar. Dengan segala teknik, dengan segala taktik yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, dan itu tidak bisa dihadapi dengan persenjataan manusia. Apa sih saudara persenjataan manusia itu? Satu nih, umumnya adalah pikiran. Orang pikir saudara, orang kira, wah saya pintar kok, saya bisa menimbang, saya bisa memutuskan, saya bisa ambil keputusan begini dan begitu, pasti beres.
Oh, saya punya kemampuan. Dulu background pendidikan saya tinggi. Saya pengalaman begini dan begitu. Saudara-saudara, orang pikir dengan pengalamannya, dengan kepandaian bisa mengalahkan musuh itu. Ingat baik-baik saya katakan, musuh yang kita hadapi jauh berpengalaman dari kita. Saudara tahu iblis itu kan diciptakan jauh sebelum kita manusia diciptakan. Dia tahu saudara segala sesuatu, dia lebih berpengalaman. Saudara-saudara, jadi kekuatan yang ada pada kita, senjata yang ada pada kita, nggak bisa saudara untuk mengalahkannya. Tidak bisa kita gunakan untuk mengalahkan dia. Itu sebabnya diperlukan yang namanya senjata Allah itu. Ya. Apa saudara senjata manusia lagi sudah? Manusia tadi saya bilang pikirannya, kemampuan, kekuatannya. Lalu orang pikir saudara juga dengan hartanya, dengan kekayaannya dia bisa hadapi? Nggak bisa. Saudara-saudara, iblis itu tidak pernah tertarik dengan kekayaan. Dia bisa kasih kekayaan kepada kita. Jadi uang kita nggak ada apa-apanya di hadapan dia. Dia ingin supaya jiwa kita binasa. Dia ingin menghancurkan kita. Dia ingin agar setiap manusia itu jadi temannya dia, jadi sekutunya dia, mendapatkan hukuman sama-sama nantinya di neraka. Itu kan keinginannya, bukan uang kita. Jadi saudara, uang kita tidak akan bisa mengatasi peperangan rohani. Jangan salah itu saudara. Alkitab mencatat seorang yang bernama Simeon, saudara yang ada di Samaria itu. Ketika saudara Filipus ada di sana memberitakan Injil, saudara-saudara, dia ceritanya bertobat, dia percaya kepada Yesus, dia tinggalkan saudara ilmu hitamnya itu. Lalu dia lihat Filipus, dia lihat ketika Petrus datang, saudara murid yang lain datang melakukan mujizat, wah luar biasa kan. Coba dia dekati Simon Petrus, dia bilang begini, tolong kasih itu kemampuan itu, kuasa itu kepadaku. Kamu minta berapa aku bayar? Kamu minta sebut saja berapa akan aku berikan. Saudara, apa Petrus bilang? Binasa kamu dengan uangmu itu. Jadi saudara lihat, kita tidak bisa mengalahkan musuh-musuh kita ini dengan kekuatan uang kita. Saudara-saudara, ingat itu baik-baik. Dalam hal ini berkali-kali berulang-ulang saya jelaskan ini, karena saya mau saudara kita benar-benar memahami ini. Peperangan kita bukan peperangan jasmani, peperangan kita bukan peperangan di alam nyata, tapi di alam yang tidak kelihatan, yang tidak nyata. Dan itu dimungkinkan kita akan kalah kalau kita tidak menggunakan senjatanya Allah itu. Jadi jangan andalkan kekuatan kita. Nah saudara-saudara, jadi dari sini kita harus menyadari bahwa kita butuh kelengkapan senjata Allah itu. Jadi bukan senjata manusia, bukan senjata duniawi ini, tapi senjatanya Allah. Ya. Lalu apalagi dikatakan oleh Paulus? Saudara, dibilang begini, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Saudara, coba perhatikan kalimat ini. Jadi Paulus bilang begini, ada perlengkapan yaitu senjata Allah yang Tuhan sediakan. Dia sediakan bagi saudara dan saya. Lalu Alkitab bilang kita harus mengambil, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi seluruh senjata itu kita ambil. Kita kenakan dalam hidup kita. Kita pakai saudara dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ini dapat mengadakan perlawanan. Ingat itu baik-baik. Dikatakan supaya kita ini dapat mengadakan perlawanan. Dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang begini, jangan pernah kompromi dengan yang namanya iblis. Kadang-kadang kita suka tertipu begini, ya sudahlah kita nggak ganggu dia, dia tidak akan ganggu kita. Salah kalau kita berpikir begitu. Iblis itu saudara tidak diganggu oleh kita sebagai anak-anak Tuhan pun pasti akan mengganggu kita. Jadi kadang-kala orang berpikir begitu. Contoh saudara, saya pernah lihat di satu keluarga gitu saudara. Dia kasih apa ya? Ya orang barangkali orang di Jawa sini bilang sesajen lah begitu saudara. Lalu saya tanya itu apa? Dia bilang. Lalu dia cerita, oh di tempat itu pas suka ada penampakan. Beginilah begitu, begini dan begitu. Lalu itu dikasih itu supaya apa? Dia bilang begini, supaya tidak mengganggu. Jadi sudahlah saya sediakan itu, ada buah-buahan di sana, saudara.
ada air putih di sana, ada rokok di sana gitu. Jadi tujuannya dikasih makanan itu supaya si iblis ini tidak ganggu. Jadi biarlah dia ya kita sudahlah nggak apa-apa, dia bilang begitu. Ini kan aneh, saudara. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kita ini berdamai dengan iblis. Tidak. Dengar baik-baik, saya ulang sekali lagi. Orang percaya, saudara dan saya tidak pernah diminta, tidak pernah diajarkan oleh Alkitab untuk mengadakan perdamaian dengan iblis. Tidak. Tapi selalu Alkitab bilang, lawan. Lawan dia. Sebab ketika kita berdamai dengan dia, saudara-saudara, maka dia pasti akan membawa kita kepada kehancuran. Ingat, Tuhan Yesus kan sudah bilang, saudara, dia bilang, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saudara, tujuan dia seperti itu. Kalaupun kita lihat seperti dia seolah-olah menyodorkan perdamaian kepada kita dengan bermacam-macam tipu muslihatnya, hati-hati. Sebab Tuhan Yesus sudah bilang dia datang untuk mencuri, dia datang untuk membunuh, dia datang untuk membinasakan. Dia tidak pernah punya rancangan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah merancangkan saudara kehidupan yang semakin hari semakin baik. Tidak. Tapi justru goal utama dia supaya saudara dan saya itu hancur. Jadi sekali lagi saya bilang, jangan pernah berdamai, saudara. Kadang-kadang saudara, banyak orang juga suka berdamai, menganggap saudara berteman dengan iblis itu menguntungkan, dapat memberikan ekonominya jadi maju. Wah, dia menjadi punya keberanian, dia menjadi seperti dilindungi. Salah, saudara. Saudara, Tuhan Yesus juga ingatkan gini, kita ini seringkali dibohongin oleh iblis. Kita ini seringkali ditipu. Sebab Tuhan Yesus bilang gak mungkin iblis itu dia terpecah-pecah. Saudara mungkin pernah dengar cerita kan, waduh, orang itu yang punya ilmu bisa dikalahkan oleh orang lain karena orang lain ini ilmunya lebih tinggi katanya, lebih hebat. Kan itu kelihatannya logis kedengarannya. Tapi kita ini dibodohi dengan hal itu. Sebab Tuhan Yesus sudah ngomong jelas, sudah nggak mungkin katanya iblis itu dia akan bertentangan melawan dirinya. Kan sesuatu yang tidak mungkin, dia akan hancur, dia akan lemah. Jadi kalau kita lihat saudara sepertinya, wah di sana kalah, yang ini lebih hebat, ilmunya lebih tinggi, wah di sini lebih menguasai ini dan itu. Salah, saudara. Itu semua hanya tipu muslihat yang bisa mengecohkan kita. Nah, jadi saudara-saudara harus mengerti ini. Kita harus mengerti sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya, jangan pernah berdamai, jangan pernah mengadakan persepakatan dengan iblis. Tapi selalu dikatakan lawan. Lawan dia, maka dia akan lari. Ingat apa yang dikatakan oleh surat Petrus. Saudara-saudara, saya akan bacakan bagi saudara 1 Petrus pasal yang ke-5. Itu ayat yang jelas, saudara, yang mungkin kita tahu, kita hafal, saudara, ayat itu. Ayat itu berkata begini, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan ayat 9, dibilang begini. Lawanlah dia. Lawan dia. Jadi bukan baik-baiklah dengan dia supaya kamu tidak diganggu. Bertemanlah dengan dia supaya dia baik bagi kamu. Bukan, salah saudara kalau kita berpikir begitu. Jadi saudara, namanya iblis itu harus dilawan. Saudara, ada orang pikir, aduh saya gak berani Pak, saya takut. Saya mau bilang sama saudara begini. Kalau kita lawan dengan senjata yang ada pada pribadi kita, memang kita kalah. Saya harus mengakui kita kalah, kita tidak ada apa-apanya, saudara. Saya bilang kan dia lebih berpengalaman, dia lebih lama hidupnya, saudara. Juga dia punya kemampuan yang mungkin di atas kemampuan kita kan. Tapi saudara ingat, Alkitab sudah jelas kita ini diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Ini yang akan membuat kita menang. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat ini, maka kita lihat Paulus bilang, gunakan selengkap senjata Allah. Jadi kita sudah diperlengkapi, kita sudah punya senjata-senjata Allah itu, dan kita diminta untuk bertindak melawannya. Jadi jangan berteman, saudara.
Sekali lagi saya mau katakan, kalau ada di antara saudara ikut ibadah ini masih bermain-main dengan iblis, saudara masih pergi ke dukun, masih percaya ramalan, masih percaya ini dan itu, segera bertobat. Sebab tindakan-tindakan itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau berdamai, berteman dengan iblis. Kita akan binasa, saudara. Saudara ingat baik-baik. Yesus kan sudah ngomong tadi, saya bilang, Dia itu datang untuk mencuri kita, membunuh kita, membinasakan kita. Jadi tidak ada rancangan yang baik yang Dia rancang untuk hidup saudara. Jadi tidak sepatutnya kita berteman, tidak sepatutnya kita hidup berdamai dengan Dia. Tapi mari kita lawan dengan selengkap senjata Allah. Saudara, lalu Paulus bilang apa tadi, saudara, di dalam surat Efesus itu? Kalau kita perhatikan kembali, saudara, apa yang Paulus bilang tadi, maka dibilang begini kan, saudara. Dikatakan Efesus pasal yang ke-6 tadi, saudara, di dalam ayat yang ke-13 itu dibilang, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan dibilang tetap berdiri. Artinya tidak dikalahkan, tidak ditundukkan, saudara. Oh, kita tidak dikalahkan. Kenapa tidak dikalahkan? Oh, kita sudah jadi teman kok. Dia nggak jahat lagi sama kita. Bukan begitu. Tapi ingat baik-baik, saya bilang tadi, lawan. Kita adakan perlawanan dan kita tetap berdiri dengan teguh. Jadi saya berkata begini, saya mau katakan dengan sungguh nih kepada saudara. Ayat ini memberikan kepada kita satu jaminan bahwa saudara dan saya melawan iblis menang. Kita ini akan tetap berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Tapi ada perlengkapan senjata Allah yang kita gunakan. Itu yang menjamin kemenangan kepada kita. Saudara-saudara, jadi ingat baik-baik. Sekali lagi saya mau tekankan, ingat prinsip ini dengan sungguh-sungguh. Saudara harus mengenakan. Bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya. Selengkap senjata Allah itu, mari kita gunakan. Saudara-saudara, dan dibilang lawan. Ya, ingat ini, lawan. Bukan baik-baikin dia, bukan berdamai dengan dia, bukan saudara deketi dia, berteman dengan dia, bukan. Tapi lawan dia, saudara. Lawan dia, dan dikatakan di sini, saudara, dengan jelas Paulus bilang, tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Saudara-saudara ingat, ya. Jadi kita berikan perlawanan, dan saya jamin, saya percaya apa yang Alkitab katakan, kita akan menang. Nah, lalu yang terakhir, saudara, perhatikan apa yang Paulus bilang. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita tetap berdiri tegak. Kita tetap berdiri kuat, kita tetap berdiri, saudara, dibilang setelah kita menyelesaikan segala sesuatu. Apa makna dari kalimat ini? Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini muncul dalam pikiran saya seperti ini. Iblis itu tidak akan semudah kita membalikan telapak tangan untuk dia menyerah. Artinya begini, loh. Hari ini kita menang. Hari ini kita kalahkan dia. Mungkin dia mundur dari kita. Tapi dia tidak akan pernah mundur selamanya. Ingat itu baik-baik, saudara. Jadi disinilah letaknya bagaimana kita terus mengenakan kelengkapan senjata Allah itu dalam hidup kita. Disinilah mengajar kepada kita untuk tidak menjadi sombong, menjadi angkuh, merasa diri hebat, merasa diri mampu. Bukan itu. Saudara ingat, waktu murid-murid, 70 orang murid itu diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Wah, mereka kembali dan mereka sukacita. Saudara-saudara, karena mereka menang, mereka dapat mengalahkan iblis. Tapi apa Yesus bilang? Yesus bilang ini, iya, aku tahu engkau menang. Karena aku juga melihat iblis itu jatuh, dia bilang. Dikalahkan iblis itu oleh tindakan-tindakanmu itu. Tapi Yesus bilang gini, jangan bersukacita karena itu. Jangan bersukacita karena iblis dikalahkan. Jangan bersukacita hanya karena kamu menang dalam hal ini. Tapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di sorga. Jadi saudara lihat, di satu sisi Tuhan ingatkan kita. Memang kita harus lawan dan kita pasti akan menang. Dengan menggunakan selengkap senjata Allah. Tapi ketika kita menang, kita tidak boleh lengah.
Kita tidak boleh menjadi lengah, sebab mundurnya iblis, saudara, seringkali justru dia mengatur strategi baru. Dia mengatur siasat baru, bagaimana dia memberikan serangan-serangan yang baru kepada kita. Itu sebabnya, saudara, biarlah kita mau tetap sadar, kita mau tetap berjaga-jaga. Hari ini saya berharap saudara sebagai orang-orang yang tetap menang. Menghadapi segala tantangan, menghadapi segala situasi peperangan rohani, saya berdoa, mari kita sama-sama saling mendoakan supaya kita menang, kita tetap berdiri dengan teguh. Dan kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita tahu musuh kita tidak akan pernah berhenti. Tapi ingat baik-baik, bersama dengan Tuhan kita akan selalu menang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur karena lewat kebenaran ini kami diingatkan, kami kembali diingatkan dengan sungguh-sungguh supaya kami hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan, hidup sebagai pribadi-pribadi yang kuat. Dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam melakukan peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan, di dalam melakukan peperangan-peperangan rohani kami ini. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan kemampuan kepada kami. Biarlah seluruh kelengkapan senjatamu itu boleh kami kenakan dalam hidup kami. Boleh kami kerjakan, kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, itulah yang Kau kehendaki. Dengan demikian kami akan menjadi umat-Mu yang menang. Bapa, dari gereja ini hamba berdoa, berkatilah seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing, atau mungkin di perjalanan, atau dimanapun. Turunlah kiranya anugerah dan berkat-Mu atas mereka. Diberkatilah mereka di pribadi, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka, suami, istri, seorang tua, seluruhnya diberkati. Apa yang mereka buat Tuhan semua buat jadi berhasil. Bapa, kalau ada di antara umat-Mu yang ikut ibadah ini, mungkin mereka dalam keadaan sakit, atau mungkin saudara mereka tidak bisa mengikuti ibadah ini Tuhan. Saudara-saudara kami yang terbaring sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, untuk teman-teman kami yang sudah jauh dari Tuhan. Di tengah-tengah situasi COVID yang seperti ini, di mana kami tidak lagi bisa secara leluasa bertatap muka dalam ibadah. Tuhan, banyak di antara mereka yang terhilang. Mereka bukan semakin mendekat tapi semakin jauh. Mereka bukan semakin hidup dalam kekudusan, tapi mereka semakin hidup di dalam dosa dan kegelapan. Ampuni mereka Bapa. Kami berdoa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ingatkan mereka, panggil mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Jamah hati mereka semua. Biarlah mereka boleh bertobat, mereka boleh kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa, menyerahkan terus umat-Mu semua. Gereja-Mu di tempat ini, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan jemaat dewasa. Semua Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada atas kota Kuningan. Berkat-Mu ada atas setiap bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pergumulan menghadapi COVID-19, Tuhan tolong. Kalau nanti akan dilakukan kembali PSBB untuk di Jawa dan di Bali, biar akhirnya Tuhan Engkau campur tangan. Ada ketaatan, kedisiplinan dari masyarakat ini. Sehingga boleh berjalan program ini dengan baik dan angka COVID boleh menurun. Bahkan Tuhan tolong agar COVID ini berlalu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Ini hidup kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Engkau terima persembahan kami ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Saya kasih tahu kepada saudara bahwa saudara bisa kirimkan persembahan saudara di rekening yang tertera di layar handphone saudara atau laptop saudara, atau di komputer saudara, saudara bisa transfer ke sana ya. Tuhan akan berkati setiap persembahan yang saudara berikan. Nanti saudara hari Minggu kita akan ibadah, ada ibadah di gereja. Ya, saya undang saudara hadir. Tentu saudara yang hadir ibadah di gereja harus memperhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, nanti suhu badan saudara akan diukur. Lalu saudara juga duduk dengan menjaga jarak ya. Jadi saudara terapkan itu
bukan hanya ketika saudara datang ke gereja, di rumah, saat saudara keluar rumah, biarlah kita sebagai orang percaya, mari jadikan diri kita sebagai teladan orang-orang yang taat melakukan ketentuan-ketentuan yang ada itu. Ya, jadi hari Minggu ada ibadah jam 8 pagi, lalu ada ibadah sekolah minggu secara online, lalu sorenya saudara ada ibadah lagi secara umum di gereja jam 5. Ya, jadi saudara, mari kita mau tetap kuat, kita mau tetap setia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.